محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد. تفضل من يقرأ المتن. تفضل 1 2 طيب. تفضل. قال المؤلف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي رحمه الله تعالى، فقد نهى عنه وهو في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله، والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبن مسجد، وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجدا. رواه أبو حاتم في صحيحه. باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا. Baik, ahsan. Barakallahu fiik. Berikutnya. Babu maja annal guluwa fi sholihina fi kuburi sholihina ay yusayyiruha awsanatu badu min dunillah. Wa malikun fil muwatta'i anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma la taj'al qabri Allahumma la taj'al qabri Allahumma la taj'al qabri fis-so Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'badu istadda qadbullahi ala qawmi taqadu ala qawmi taqadu qubura anbiya'i masajida. Baik. Malas, barakallahu fiik. Iya. Berikutnya. Ya, baru itu kan matannya. Qala al-muallif Syekhul Islam At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala, babu ma jaa. Syekhul Islam man? Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala, babu ma jaa min at-taghlidhi fi man abdallaha inda qabri rajulin salihin fa kaifa idza abadahu. في الصحيح أن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من أسوار، فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الأسوار، أولئك شرار الخلق عند الله. فهؤلاء جمعوا بين فتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. ولهما عنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يتره خميصة له على وجهه، فإذا اكتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا. يحذر ما صنعوا ولولا ذلك أبرد قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. أخرجاه ولمسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت ب5 وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا
كما اتخذ إبراهيم خليلا ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ألا وإن من كان قبلهم يتخذون قبور أنبيائهم مساجدا ألا فلا تتخذوا القبور مساجدا فإني أنهاكم عن ذلك فقد نهى عنه في آخر حياته وهو في السياق من فعله ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله. Ulang, faqad naha anhu fi akhir hayatih thumma innahu la'an wa huwa fi siyaqi man fa'alahu was-salatu 'indaha min dzalik wa illam yubna masjidun wa huwa ma'na qawliha fusiyyu takhadha masjidan fa inna sahabata lam yakunu liyabnu hawla qabrihi masjidan wa kullu mawdi'in qusiratis salatu fihi faqad ittakhadha masjidan wa kullu mawdi'in yusalla fihi faqad ittakhadha masjidan yusamma masjidan kama qala sallallahu alaihi wasallam ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran wa li ahmadin bisanadin jayyidin an ibni mas'udin marfu'an inna min syirarin nasi man tudrikuhumus sa'atu wa hum ahya'u walladzina wa hum ahya'u bitanwin wa hum ahya'un walladzina yattakhiduna al-qubur anbiya'ihim masajida walladzina yattakhiduna al-qubur masajida wa rawahu Abu Hatim fi sahihi. Baik. Khalas? Baik. Ahsan. Barakallahu fiik. Kita lanjutkan. Qala al-muallif Syekhul Islam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Wal Ibn Jaririn bisanadihi an Sufyan. Betul ya? Sampai situ ya? Wal Ibn Jaririn bisanadihi an Sufyana an Mansurin an Mujahidin. Dan diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dengan sanadnya dari Sufyan, dari Mansur, dari Mujahid, afara'aitumul Lata wal Uzza, jelaskan atau terangkan kepadaku tentang Al-Lat dan Al-Uzza. Qala kana yaluttu lahumus sawiqa famata fa'akafu ala qabrihi. Maka beliau berkata, kana dahulu Al-Lat yaluttu lahumus sawiqa, dia membuat adonan sawiq, famata, lalu ia meninggal dunia, fa'akafu ala qabrihi, maka orang-orang kemudian beriktikaf di sekitar kuburnya. Wa kadza qala Abul Jauza'i 'an Ibni Abbas. Tadi qala kana yaluttu lahumus sawiqa. Manil qail? Siapa yang berbicara di situ? Qala kana yaluttu lahumus sawiqa famata fa'akafu ala qabrihi. Manil qail? Sufyan. Manil qail? Qala kana yaluttu lahumus sawiqa. Qala ay manil qail? Mujahid. Mujahid rahimahullahu ta'ala. Undur al-isnad. Undur ilal isnad wal Ibn Jaririn bisanadihi an Sufyan, dari Sufyan, dari Mansur, an Mujahid, dari Mujahid, ay fi qaulillahi ta'ala, ketika Mujahid rahimahullah menafsirkan firman Allah, afara'aitumul Lata wal Uzza, fal qail huwa Mujahid. Qala ay qala Mujahid rahimahullah menafsirkan ayat tadi tentang siapa itu Lat
asal-usul berhala yang bernama Al-Lat. Asal-usulnya bagaimana, sejarahnya bagaimana. Maka Mujahid rahimahullah menjelaskan bahwasanya kana ay Al-Lat, dahulu Al-Lat yaluttu lahumus sawiqa, membuat adonan sawiq bagi mereka, bagi orang-orang, nanti dijelaskan, yaitu bagi orang-orang yang berhaji ke Baitullah Ka'bah. Famata, lalu Al-Lat tadi wafat, meninggal dunia. Ini orang soleh semasa hidupnya, Al-Lat. Fa'akafu ala qabrihi, maka kemudian manusia, orang-orang beriktikaf di sekitar kuburnya. Ini asal mula kenapa kemudian Al-Lat, yaitu kuburan dari Al-Lat, diibadahi dan disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian demikian pula wa kadza qala Abul Jauza'i an Ibnu Abbasin. Demikian pula Abul Jauza' berkata, meriwayatkan dari Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kana Al-Lat, dahulu Al-Lat semasa hidupnya, yaluttus sawiqa lil haji, membuat adonan sawiq, yaitu membuat makanan yang dinamakan dengan as-sawiq, dan kemudian dihidangkan untuk orang-orang yang berhaji ke Baitullah Ka'bah. Ini asal-usul dari berhala yang bernama Al-Lat. Asal usulnya adalah seorang yang soleh semasa hidupnya, yang punya kebiasaan baik, kebiasaan bagus, yaitu senang menjamu orang-orang yang datang untuk berhaji ke Baitullah Ka'bah. Apa jamuan dan hidangan yang dia berikan kepada orang-orang yang mengunjungi Ka'bah dan berhaji di sekitarnya? Yaitu makanan yang bernama as-sawiq. As-sawiq yaitu ta'amun yuttakhadhu min madquqil hintah wasya'ir. Sawiq adalah sebuah nama makanan yang dibuat dari tepung gandum yang ditumbuk halus. Jadi gandum, biji-bijian gandum ditumbuk halus, kemudian dicampur dengan air atau minyak atau yang semisalnya. Nanti akan dijelaskan juga bahwasanya mengadon sawiq itu maknanya mencampur tepung gandum yang sudah dihaluskan tadi dengan minyak samin dan yang semisalnya. Baik, naqra asy-syarh. Barakallahu fikum. Qala asy-syarih Asy-Syaikh Ad-Doktor Al-Allamah Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala wa ra'ah, at-tarajim. At-tarajim bentuk jamak dari tarjamah, biografi dari nama-nama ulama perawi yang ada di sanad asar ini, asar dari Mujahid. Yang pertama yang meriwayatkan yaitu Ibnu Jarir. At-tarjamatul ula, biografi yang pertama, Ibnu Jaririn huwa al-imamul hafidhu Muhammad bin Jarir at-Tabari. Beliau adalah al-imam al-hafidh Muhammad bin Jarir at-Tabari, sahibut tafsiri, mata sanat 10 wa 300 Hijri atau Hijriyah rahimahullahu ta'ala. Beliau adalah al-imam al-hafidh Muhammad bin Jarir at-Tabari, penulis kitab tafsir yang masyhur, Tafsir at-Tabari. Beliau wafat pada tahun 310 Hijriyah rahimahullah. Kemudian at-tarjamatus tsaniyah, biografi yang kedua, Sufyan. Wal Ibnu Jaririn bi sanadihi. Ibnu Jarir meriwayatkan dengan sanadnya dari Sufyan. Siapa Sufyan ini? Al-Adhar, kata Asy-Syarih, yang paling tampak yang dimaksud dengan Sufyan di sini annahu Sufyan bin Sa'id ats-Tsauri,
Beliau adalah Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri, imamun hujjatun 'abidun. Beliau seorang imam, seorang yang hujjah, 'abid, seorang yang ahli ibadah. Mata sanata 61 wa 100 ba'dal hijrah rahimahullah. Beliau wafat pada tahun 161 Hijriah rahimahullah. Barakallahu fikum. Kemudian at-tarjamatu ats-tsalitsah, biografi yang ketiga, Mansurun. Itu pada sanad disebutkan an Sufyana an Mansurin. Siapa Mansur? Mansur huwa Ibnul Mu'tamir, thiqatun faqihun. Beliau adalah Mansur Ibnul Mu'tamir. Beliau adalah seorang perawi yang thiqah, faqih. Mata sanad 32 wa 100. Beliau wafat pada tahun 132 Hijriah rahimahullahu ta'ala. Kemudian terakhir at-tarjamatur rabi'ah, biografi yang keempat, Mujahidun huwa. Mujahid, beliau adalah Ibnu Jabr, Mujahid bin Jabr, thiqatun imamun fit tafsir. Beliau adalah seorang yang thiqah, bahkan seorang imam dalam bidang ilmu at-tafsir. Akhadha 'an Ibnu Abbas wa ghairihi. Beliau mengambil ilmu tafsir dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma dan selainnya. Mata sanad 4 wa 100 ba'dal hijrah rahimahullahu. Beliau wafat pada tahun 104 Hijriah rahimahullahu ta'ala. Yang terakhir, at-tarjamatu al-khamisah, Abul Jauza huwa Aus ibnu Abdullah ar-Rabi'i. Aus ibnu Abdullah ar-Rabi'i, thiqatun masyhurun. Beliau adalah perawi yang thiqah, masyhur, yang terkenal. Mata sanad 83 ba'dal hijrah rahimahullah. Beliau wafat pada tahun 83 Hijriah rahimahullahu ta'ala. Ini kelima nama perawi para ulama yang disebutkan di dalam athar ini. Kemudian terkait dengan matan dari athar atau riwayat yang disebutkan, perkataan Mujahid rahimahullah, kana yaluttu lahumus sawiqa, atau menafsirkan baik ucapan Mujahid maupun ucapan siapa? Ibnu Abbas. Apa makna yaluttu as-sawiq? Ay yakhlituhu bisamnin wa nahwihi, yaitu mencampur sawik tersebut dengan minyak samin dan yang semisalnya. Minyak samin, ya, bisamnin, ini maksudnya minyak yang sering dikenal dengan minyak samin, yaitu minyak yang dibuat dari lemak kambing atau unta atau yang semisalnya. Itu disebut sebagai apa? Minyak samin. Minyak yang dibuat dari lemak, biasanya terbuat dari lemak kambing atau unta dan yang semisalnya. Maka yalutus sawik maknanya ini, mencampur tadi adonan yang terbuat dari gandum yang sudah ditumbuk halus, kemudian dicampur dengan minyak samin ini. Kemudian makna dari ucapan Mujahid rahimahullah, fa'akafu ala qabrihi, beriktikaf di sekitar kuburnya. Setelah Alat wafat dan dimakamkan, dikuburkan, maka orang-orang kemudian banyak yang beriktikaf di sekitar kuburnya. Ai aqbalu wa wadhabu wahtabasu alaihi. Makna akafu adalah aqbalu, yaitu menuju ke kuburan Al-Lat, ke tempat Lat dikubur, dimakamkan. Banyak orang-orang yang kemudian aqbalu alaih,
mendatanginya. Wa wadhabu alaih, yaitu berdiam diri, menetap di situ, menetap di kuburan Al-Lat tadi. Wahtabasu alaih, dan berdiam diri di situ, merenung, mengenang bagaimana dulu kebaikan Al-Lat semasa hidupnya, amalan-amalan soleh yang biasa dia lakukan, ibadah-ibadah yang biasa dia kerjakan, dan sebagainya. Awalnya demikian, tapi lama-kelamaan kemudian kuburan Al-Lat tersebut diibadahi selain Allah. Maka orang-orang yang datang ke situ kemudian beribadah kepada kuburan tadi, meminta, berdoa, beristighatsah, menyembelih, bernadar untuk Al-Lat. Al-Lat ini termasuk salah satu berhala yang terbesar. Berhala terbesar milik orang Quraisy. Kemudian munasabatul athari lil bab, kesesuaian riwayat ini dengan judul bab, anna sababa ibadatil Lat huwal ghuluwu fi qabrihi hatta sara wathanan yu'badu. Bahwasanya sebab diibadahinya Al-Lat, sebab kenapa Al-Lat kemudian diibadahi selain Allah adalah al-ghulu fi qabrihi, karena sikap ghulu berlebih-lebihan terhadap kuburannya, hatta sara wathanan yu'badu, sehingga akhirnya kuburan Al-Lat tersebut menjadi berhala yang disembah dan diibadahi selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, intahaina min syarhi hadzal athar. Selesai dari syarah athar atau riwayat ini. Tafadhol al-muadzin falyu'adzin. Kita lanjutkan. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Hadis berikutnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala, beliau berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zairatil quburi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat para wanita yang menziarahi kuburan. Wal muttakhidina 'alaiha al-masajid was-suruja. Ini ma'tuf, takdirul kalam, wa la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muttakhidina 'alaiha ay 'ala al-quburi al-masajid was-suruja. Dan beliau juga melaknat, Rasulullah melaknat orang-orang yang menjadikan masjid-masjid di atas kuburan dan penerangan-penerangan atau lampu-lampu. Kita ulang, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zairatil quburi wal muttakhidina 'alaiha al-masajida was-suruja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat para wanita yang menziarahi kuburan dan orang-orang yang menjadikan di atas kuburan itu masjid-masjid dan lampu-lampu. As-suruj bentuk jamak dari siraj. Mufradnya siraj, jamaknya as-suruj. Rawahu ahlus sunani. Hadis ini diriwayatkan oleh ahlus sunan. Kalau kita mendapati mustalah yang seperti ini, ahlus sunan, maka yang masyhur yang dimaksud adalah ahlus sunan al-arba', para penulis kitab sunan yang 4, yaitu At-Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah, wan Nasa'i. 4 imam penulis kitab sunan, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Abu Dawud, Sunan Ibnu Majah, dan Sunan An-Nasa'i rahimahumullah. Demikian. Kita baca syarahnya. Qala, atau sebelum itu, baik, labas, kita baca syarahnya. Nanti kita akan bahas juga tentang derajat hadis ini. Qala asy-syarih hafizahullahu ta'ala, ahlus sunani, para penyusun kitab sunan, ai Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah. Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Walam yarwihim Nasa'i.
dan tidak meriwayatkan hadis ini An-Nasa'i. Jadi menurut beliau, menurut Al-Syarih Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, hadis ini tidak diriwayatkan oleh An-Nasa'i rahimahullahu taala. Akan tapi kalau kita periksa kembali Sunan An-Nasa'i, ada riwayat ini disebutkan di dalam Sunan An-Nasa'i. Nanti bisa dicek kembali. Adapun di dalam riwayat Sunan Abu Dawud, maka dengan nomor hadis 3236. Dalam riwayat At-Tirmidzi, Sunan At-Tirmidzi dengan nomor hadis 320. Kemudian disebutkan ya, ada sebagian disebutkan di ta'liq, di catatan kaki, akhrajahu Abu Dawud biraqam, dikeluarkan oleh Abu Dawud dengan nomor hadis 3236. Wa Tirmidzi, dikeluarkan oleh At-Tirmidzi dalam jami'nya, dalam sunannya dengan nomor 320. Wa Ibnu Majah, dikeluarkan oleh Ibnu Majah dengan nomor hadis 1575. Wa Ahmad fi musnadihi, dikeluarkan juga oleh Ahmad di dalam musnadnya 71 halaman sekian. Jadi disebutkan di beberapa tempat. Dan An-Nasa'i, kalau kita merujuk ke Sunan An-Nasa'i, juga disebutkan riwayat ini, hadis ini dengan nomor 2043. 2043. Baik, demikian sedikit takhrij atau takhrij ringkas dari hadis ini. Dikeluarkan oleh Ahlus Sunan yang 4, semuanya ada meriwayatkan dalam sunannya, kemudian juga Ahmad dalam musnadnya, dan juga diriwayatkan oleh Al-Hakim. Al-Hakim juga meriwayatkannya. Berikutnya pembahasan terkait dengan derajat hadis ini. Jika dilihat pada jalur periwayatannya, maka sanad hadis ini, porosnya, madarul hadis, poros sanadnya berporos pada seorang perawi yang bernama Abu Saleh. Abu Saleh an Ibnu Abbas. Jadi yang meriwayatkan dari Ibnu Abbas adalah seorang perawi yang bernama atau kunyahnya Abu Saleh. Abu Saleh. Kemudian Abu Saleh ini namanya adalah Badam Maula Ummu Hani. Namanya Badam Maula Ummu Hani. Beliau adalah seorang perawi yang dhaif. Perawi yang dhaif. Bahkan sebagian a'immatul jarh wa ta'dil menyebutkan bahwasanya Abu Saleh Badam Maula Ummu Hani ini, Maula Ummi Hani, rumiya bil kadhib, dituduh dengan kedustaan, sebagaimana disebutkan dalam Al-Mizan. Dan juga ada yang menyebutkan bahwasanya selain lemah, perawi ini juga mudallis. Selain itu, Abu Saleh Badam Maula Ummi Hani ini tidak pernah mendengar hadis secara langsung dari Ibnu Abbas. Maka dengan kondisi yang seperti ini, maka sanad hadis ini lemah. Ya, sanad hadis ini lemah dengan lafaz yang seperti ini. Berikutnya, sekarang kita mengkaji beberapa lafaz hadis. Penggalan-penggalan hadis itu ada syahidnya, ada penguat-penguatnya. Misalnya pada penggalan hadis yang pertama, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zairatil qubur. Ya, la'ana Rasulullah melaknat para wanita yang menziarahi kuburan. Ini ada syahid, ada penguat dari hadis yang lain. Semisal dari hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah dan Hasan bin Thabit radhiyallahu taala anhuma, menyebutkan hadis yang semakna dengan ini. Apa? Dengan lafaz la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zairatil
kubur. Jadi bagian yang ini ada penguatnya dari hadis yang lain. Hadisnya siapa? Abu Hurairah dan Hasan bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhuma. Itu untuk hadis Abu Hurairah dikeluarkan oleh At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad dengan sanad hasan li ghairi. Dan adapun hadis Hasan bin Thabit dikeluarkan oleh Ibnu Majah dan Ahmad serta selain keduanya, tapi dengan sanad yang dhaif. Akan tapi cukup dengan hadis Abu Hurairah tadi, itu sudah cukup menjadi syahid atau penguat dari lafaz hadis la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zairatil kubur. Rasulullah melaknat para wanita yang menziarahi kuburan. Ini ada penguatnya. Adapun penggalan yang berikutnya, wal muttakhidina 'alaihal masajida. Dan Rasulullah melaknat orang-orang yang menjadikan kuburan atau menjadikan di atas kuburan masjid-masjid. Maka untuk penggalan hadis ini banyak hadis-hadis yang menyebutkan tentangnya. Rasulullah melaknat orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid-masjid. Misalnya pada hadis-hadis yang telah lalu. Ya. Pada bab yang sebelumnya. Kemudian pada bagian wasuruj, Rasulullah melaknat orang-orang yang memasang lampu-lampu di atas kuburan. Maka tambahan ini adalah tambahan yang mungkarah. Ya, tambahan. Lafaz tambahan ini adalah lafaz tambahan yang mungkar. Akan tetapi walaupun secara lafaz mungkar, perbuatan ini memasang lampu-lampu di kuburan itu hukumnya haram. Ya, sekali lagi, walaupun secara lafaz tambahan lafaz ini dalam riwayat ini mungkar, tapi hukum memasang lampu di kuburan itu sendiri hukumnya adalah haram. Karena beberapa alasan. Yang pertama, perbuatan tersebut memasang lentera atau lampu-lampu di kuburan adalah perkara yang muhdats, perkara yang baru diada-adakan, tidak pernah dikenal di zaman salaf. Tidak pernah diriwayatkan dari salafun salihun melakukan yang seperti ini. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, para ulama ittifaq, ijma' bersepakat tentang diharamkannya memasang lentera atau lampu-lampu di kuburan. Sebagaimana hal ini dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan wa yuhramul israju 'alal quburi wattikhadul masajidi 'alaiha wa bainiha wa yata'ayyanu izalatuha wa la a'lam fihi khilafan bainal ulama'il ma'rufin. Ini penjelasan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala yang dinukil oleh Al-Ba'li dalam kitab Al-Ikhtiyarat. Syekhul Islam rahimahullah berkata, dan diharamkan menerangi kuburan, yaitu memasang lampu-lampu lentera di kuburan, itu haram hukumnya. Begitu juga menjadikan atau membangun masjid-masjid di atas kuburan atau di tengah-tengah kuburan. Wa yata'ayyan izalatuha, dan wajib hukumnya untuk menghilangkannya. Kalau ada lentera lampu-lampu di kuburan, wajib untuk dihilangkan. Begitu juga kalau ada masjid dibangun di atas kuburan, wajib untuk dirobohkan, dihancurkan. Tidak boleh hukumnya. Wala a'lam fihi khilafan, kata Syekhul Islam, dan aku tidak mengetahui khilaf dalam permasalahan ini bainal ulama'il ma'rufin, di antara para ulama yang dikenal. Maka ini menunjukkan bahwasanya perkara
ini disepakati oleh para ulama, yaitu apa? Pertama, membangun masjid di atas kuburan disepakati haram hukumnya, begitu pula memberikan lentera atau penerangan di kuburan. Kemudian alasan yang ketiga, keempat alasan ini disebutkan oleh Syekhuna Yasin Al-Adani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Ini faidah dari beliau, faidah yang penting. Alasan yang ketiga yang beliau sebutkan, anna fiha tashbihan bil majusi ubadin nar. Perbuatan seperti itu, memasang penerangan, lampu, lentera atau yang semisalnya di kuburan, ini perbuatan yang menyerupai perbuatan orang-orang majusi, para penyembah api. Memasang lentera, lampu-lampu di kuburan, ini perbuatan yang menyerupai kebiasaan orang-orang majusi, para penyembah api. Hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Haythami, Ibnu Hajar Al-Haythami dalam kitabnya Az-Zawajir. Terakhir, alasan yang keempat, bahwasanya perkara ini, memasang lentera dan penerangan di kuburan, adalah bentuk idha'atul mal, bentuk menyia-nyiakan harta min ghairi ma faidah, tidak ada faidahnya. Untuk apa kuburan diberi penerangan? Di situ bukan tempat orang hidup, tidak perlu diberi penerangan. Baik. Barakallahu fikum. Kemudian itu terkait dengan hadis ini. Faidah berikutnya dari keempat ahlus sunan, para imam penulis kitab sunan yang disebutkan tadi, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasai dan Ibnu Majah. Khusus untuk Ibnu Majah, Al-Imam Ibnu Majah rahimahullah meriwayatkan dalam sunannya hanya penggalan hadis yang awal, yang pertama, tapi dengan lafaz yang sedikit berbeda. Kalau yang kita baca di sini, lafadznya la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zairatil kubur. Perhatikan lafadz zairatil kubur. Ibnu Majah dalam sunannya tidak meriwayatkan dengan lafadz demikian, tapi beliau meriwayatkan dengan lafadz la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zawaratil kuburi. Zawaratil kubur. Para wanita yang menziarahi kuburan. Dan sampai pada bagian situ saja Ibnu Majah meriwayatkan tanpa ada tambahan wal muttakhidina 'alaihal masajida wassuruja. Tidak ada tambahan lafaz itu di riwayat siapa? Ibnu Majah. Dan untuk riwayat Ibnu Majah yang hanya beliau sebutkan bagian awal saja, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zawaratil kubur, Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah menghasankan sanad hadis ini, yaitu yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah di dalam sunannya. Adapun lafaz hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi dan An-Nasai dengan lafaz yang seperti ini, baik penggalan yang pertama, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zairatil kubur wal muttakhidina 'alaihal masajid wassuruja. Ini kondisi sanadnya lemah dengan sebab apa tadi? Ada perawi yang bernama Abu Saleh Badan Maula Ummi Hani. Dan Asy-Syaikh Al-Albani juga mendhaifkannya, melemahkan riwayat-riwayat tersebut. Baik. Jadi itu yang berkaitan dengan derajat hadis ini. Sudah lewat ya. Baik. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang biidznillah ta'ala. Baik, wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.